Nomor 6, bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia, sehingga lama-kelamaan jumlahnya makin berkurang. Oleh karena itu, berbagai energi alternatif diperlukan untuk mengganti energi fosil. Energi tidak terbarukan yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti energi fosil adalah biogas itu terbarukan, biodiesel juga. Eh, Energi tidak terbarukan yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti energi fosil. Nah, jadi ini juga angin juga. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A, nuklir. Nomor 7, sel fotovoltaik dapat menghasilkan listrik dari loncatan elektron pada permukaannya. Oleh karena itu, sel fotovoltaik dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik. Sumber energi yang menyebabkan loncatan elektron tersebut berasal dari ini adalah sinar matahari. Nomor 8, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Mengurangi dampak penggunaan energi. Sistem pendingin pabrik dan pembangkit listrik tanpa memperhatikan ini enggak. Mengalihkan daerah pertambangan ke daerah perkampungan warga, apalagi ini ya. Mengalirkan limbah ke sungai. Ini parah nih. Menggunakan teknologi yang canggih dalam kegiatan industri bisa menggunakan teknologi pada cerobong asap untuk meminimalisasi emisi gas asam. Dia salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Tapi kalau canggih ini nggak spesifik tentang apa ya. Berarti yang paling tepat itu yang E. Menggunakan teknologi pada cerobong asap untuk meminimalisasi emisi gas asam. Ini kan lebih kelihatan ya, hasilnya gitu. Nomor 9, Indonesia sedang mengembangkan program energi berbasis biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu sumber biofuel yang diandalkan adalah kelapa sawit, namun program ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Apa kekhawatiran utama terkait masalah ini? A. Biofuel berbasis kelapa sawit terlalu mahal. B. Biofuel berbasis kelapa sawit tidak cukup efektif. Perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi. Nah, ini bisa nih. Deforestasi itu kayak penggundulan ya. Biofuel berbasis kelapa sawit mengeluarkan lebih banyak emisi, enggak. Penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit hanya terbatas di wilayah perkotaan, enggak ya. Ya, jadi yang lebih tepat itu adalah yang C. Karena mengganggu hutan kan, atau mengganggu ekosistemnya. Jadi nanti lahan-lahan di deforestasi itu digundul gitu ya. Nomor 10, proyek PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu langkah awal dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun proyek ini masih terkendala biaya yang tinggi untuk perawatannya. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah berarti dia terkendala biaya ya, biaya yang tinggi. A. Menambah jumlah panel surya, dia biaya. Mengurangi biaya dengan menggunakan teknologi surya lebih rendah. Meningkatkan kerjasama internasional dalam teknologi perawatan energi terbarukan, ini bisa sih, karena terkendala biaya kan. Kalau menutup proyek, nggak mungkin. Mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara, enggak ya. Jadi yang lebih tepat itu meningkatkan kerjasama. Jadi ada kerjasama sehingga kita bisa terbantu dari segi perawatannya kan.